Breaking news, Panglima TNI membatalkan pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo Putra Tri Sutrisno dari jabatan staf khusus KSAD. Ya, sebelumnya pada 29 April, Letnan Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan posisinya digantikan oleh mantan ajudan Joko Widodo Laksda Hersan. Tapi pada 2 Mei, Panglima TNI menerbitkan SK membatalkan keputusan mutasi dan tetap mempertahankan posisi Letjen Kunto Arif serta Laksda Hersan di jabatan semula. Pencopotan Letjen Kunto sendiri sebelumnya sempat menjadi isu tak sedap karena dihubung-hubungkan dengan sikap ayahnya, Tri Sutrisno, yang mendukung pemakzulan Wapres Gibran. Wah, sejarah banget nih, ada mutasi dibatalkan. Kira-kira kenapa ya? Apakah faktor matahari kembar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Waduh, ini malam ini betul-betul luar biasa. Dahsyat betul ya. Kita tahu bahwa kemarin tanggal berapa? 30 ya. Itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan I, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dicopot ya. Dan nggak tanggung-tanggung dari posisi yang sangat strategis itu langsung di grounded hanya menjadi kepala staf menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Gila nggak? Ini gila banget. Nah, memang Kapuspen TNI itu juga sudah mengatakan bahwa ini adalah mutasi biasa, cure of duty segala macam, tidak ada kaitan dengan politik di luar segala macam. Tapi orang semua paham bahwa ini adalah buntut dari gerakan 320-an jenderal ya. Jenderal Laksamana Marsikal dan plus 97 kolonel pada tanggal 17 April yang membuat 8 pernyataan ya. Poin ke-8 sangat-sangat menohok istana, yaitu mendesak agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimajukan. Nah, kemudian nggak lama berselang Kunto disikat. Kenapa Kunto disikat? Karena dari 320-an jenderal itu ada seorang laki-laki yang sangat dihormati di kalangan militer, yaitu Tri Sutrisno. Tri Sutrisno pernah menjadi menteri, istilahnya dulu Menpangap ya, Menhankam Pangat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Strip Panglima ABRI ya. Kemudian puncak karirnya Tri Sutrisno menjadi wakil presiden dari Jenderal Soeharto. Itu luar biasa teman-teman. Dan kita semua, saya nggak ngerti, tidak ada orkestrasi, tapi karena kita semua punya kepedulian yang sama, ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak bisa dibiarkan, maka kita semua bunyi ribut. Saya beberapa kali nulis dalam artikel maupun membuat podcastnya. Nah, yang saya sebut dahsyatnya malam ini adalah beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto dari posisinya Pangkogap Wilhan I menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Dibatalkan. Gila nggak? Memang belum ada konfirmasi resmi, tapi surat itu beredar di mana-mana. Dan kalau menurut kata tribunnews ya .com, itu suratnya memang belum ditandatangani oleh Panglima TNI. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu, ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang, saya kira kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal, bintang 4, wih ngeri nggak? Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih, kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3, strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian. Gila nggak? Dari Solo. Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo ya, Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo ya kan, memang tapi kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih, kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar, dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar, dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah sekali. Karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi, bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga,
Saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya terkait dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dannya lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya, kita semua rakyat yang berakal waras sudah lama berteriak-teriak, wahai Prabowo, Anda presiden. Anda presiden yang berdaulat, Anda presiden yang mendapat mandat dari konstitusi, bahkan Anda presiden yang konon katanya dipilih oleh 58% pemilihnya. Oke? Maka jadilah Anda presiden yang sesungguhnya, presiden yang sejatinya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang yang memberi informasi adalah orang-orang yang sangat kredibel, yang berintegritas tinggi, dan satu lagi, menurut saya ya, dari sisi kualitas narasumber, dalam tes itu ada disebut narasumber yang punya otoritas untuk memberikan keterangan. Pertama, karena jabatannya. Kedua, karena pengalamannya. Ketiga, karena ilmunya. Ya, orang yang punya otoritas boleh, layak, bahkan mungkin pantas dan wajib menjadi narasumber adalah kalau nggak punya jabatannya itu bidangnya, atau pengalamannya, atau ilmunya. Nah, orang yang memberi saya informasi ini punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya, dan sepanjang dia menjabat, saya merasa dia tidak pernah neko-neko. Ya, kalau manusia tidak ada sempurna, iyalah, ya. Ada itu, ini, itu, kita dengar adalah, tapi tidak ada yang sempurna. Cuma untuk ukuran pejabat sekelas dia, saya kira dia punya integritas yang bagus. Makanya malam-malam ini, tadi saya lihat jam 8:20, 9:20, saya menyapa teman-teman sekalian untuk menyampaikan kabar ini. Dan ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar perusak. Dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, menyebalkan, betul-betul menyebalkan manusia satu ini. Tapi ternyata dia masih cawe-cawe. Dan yang membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo, saudara sekalian. Untuk hal yang segenting ini, untuk hal yang segawat ini. Kalau Jokowi marah kepada Tri Sutrisno, silakan aja. Tapi pertama, Tri Sutrisno dan para purnawirawan tadi, jenderal-jenderal dan para kolonel tadi adalah sekarang orang-orang sipil. Orang-orang yang sudah pensiun dari posisinya di ketentaraan, di TNI. Karenanya mereka punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara bebas di muka umum, baik secara lisan, tertulis, maupun dan sebagainya. Beliau sangat menguasai, beliau independen, dan beliau profesional. Sabar ya. Yang pertama harus teman-teman mengerti, tadi beliau sampaikan mediasi kali ini biayanya Rp0. Padahal biasanya biaya mediasi yang non-judisial di luar hakim itu mahalnya luar biasa. Tapi beliau Rp0 karena beliau ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan tentang substansi itu, pertama bahwa mediator tadi menegur kepada kuasa tergugat 1 ya, dan kuasa tergugat 2 ya. Kenapa tergugat 4 PM? Kenapa prinsipalnya tidak hadir? Padahal sesuai pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2016 itu jelas disebutkan 4 alasan tidak hadir itu karena sedang di luar negeri menjalankan tugas negara. Pak Jokowi bukan pejabat negara. Yang ketiga, penggugat prinsipal ini tidak sedang berhalangan tetap, ya. Yang keempat bahwa Jokowi ini mantan Presiden Jokowi ini hari ini berada di Indonesia, bukan pindah tempat itu. Jadi 4 alasan: uzur, sedang tugas negara, berada di luar negeri, tidak terpenuhi ya. Nah, lalu ini yang terpenting yang ketiga bahwa dari penggugat tetap konsisten ya, konsisten tadi menyampaikan tersebut. Salah satu hal yang terpenting yang harus dimengerti adalah kami menginginkan dibukanya data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi presiden 10 tahun, menjadi wali kota 2,5 tahun, menjadi gubernur 2,5 tahun, dan seterusnya. Dan sampai hari ini tidak pernah ada
peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah. Tetapi sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa tergugat 1, 2, 3 itu kompak untuk tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi dan berhak menolak. Sementara yang kami ketahui tentang Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik yang boleh dirahasiakan itu adalah ya, 1, mengganggu kepentingan. Apakah menunjukkan ijazah itu mengganggu kepentingan? Yang kedua, perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Ini boleh, yang ini masuk akal. Itu misalkan temuan hak paten, itu tentu tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, apakah menunjukkan ijazah itu membahayakan pertahanan dan keamanan negara? Tidak. Yang keempat, apakah membuka datanya Pak Jokowi itu tidak boleh dirahasiakan oleh undang-undang. Jadi 1, mengganggu kepentingan jelas tidak, hak intelektual tidak, orang skripsi aja dipublikasikan. Mahasiswa itu pasti mencontoh skripsi ke perpustakaan, ditaruh gitu ya. Dan yang mungkin tidak fair bahwa ketika orang menulis skripsi, semua pasti nulis skripsi dengan surat pernyataan siap dipublikasikan. Betul apa betul? Betul. Apakah pernah nulis skripsi tidak boleh dipublikasikan? Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa tergugat 1, kemudian tergugat prinsipal 2, karena dia sendiri, kuasa tergugat 3 dan 4, itu menurut saya tidak beralasan ya, karena itu tidak menunjukkan ijazah, tidak termasuk mengganggu kepentingan, bukan pelanggaran hak intelektual, tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ya. Artinya ini tidak mencapai kesepakatan. Masih nanti kaukus, jadi disampaikan itu jadwal tadi. Ya. Jadwalnya mana tadi? Ada 4 ya. Jadi nanti tetap dilanjutkan. Ya. Jadi gini, saya tadi menyambung Pak Taufik ya. Terkait dengan mediasi tadi, intinya itu saya berpesan kepada para tergugat ya. Ini saya tunjukkan dulu jadwalnya. Ini sudah disepakati. Ya. Jadi ini ada jadwal mediasi, saya bacakan dulu. Rabu 30 April 2025 ini resume perkara dari pihak penggugat dan tanggapan dari para tergugat. Rabu 7 Mei itu kaukus. Jadi kaukus itu akan mempertemukan dari pihak mediator dan para prinsipal itu untuk istilahnya tadi berbicara secara baik-baik dan intensif, konstruktif untuk mencapai perdamaian, kira-kira begitu. Terus Rabu 14 Mei itu adalah kesepakatan para pihak. Kemudian pada 21 Mei itu kesimpulan dari mediasi tersebut. Apakah tercapai perdamaian atau dilanjutkan pada pemeriksaan perkara, kira-kira begitu. Tapi yang perlu saya sampaikan dari kesepakatan ini, tadi dalam kesepakatan di dalam itu di mediasi, yang saya tegaskan bahwa para tergugat ini yang saya garis bawahi adalah tolong diingat bahwa ini adalah rezimnya Pak Prabowo, bukan lagi presidennya Jokowi. Iya. Jadi ketika ada kesepakatan untuk berbuat yang tidak benar, ini bahaya. Kira-kira begitu. Jadi alasan-alasan yang bahwa itu tidak mau menunjukkan dan lain sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi itu adalah mantan presiden yang kita pilih semua dan kita berhak untuk mengetahui apa pendidikan beliau dan lain sebagainya. Itu ada dalam Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi. Jadi publik. tidak termasuk yang dikecualikan, bukan rahasia negara, bukan paten, dan dia bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Seorang sarjana S1, S2, S3 itu harus bersedia mempublikasikan penelitiannya atau skripsi, tesis, disertasinya di ruang publik dan itu bisa diakses. Anda sekarang bisa buka Google, skripsinya Taufik apa, S2-nya Taufik apa, dapat. Ini jadi aneh. Jokowi itu benar. Today he is not president. Today Jokowi is only citizen. Dia adalah warga negara biasa seperti kita. Jadi kalau
sepertinya mereka kompak sudah sebelum ketemu kita sudah kompak mengatakan itu rahasia pribadi. Bukan. Kalau rahasia pribadi perpustakaan kampus jangan menaruh skripsi, nanti dikutip mahasiswa. Ya, terus bagaimana publikasi ilmiah? Jadi saya yakin ini akan seru ya. Pertempuran ini akan seru dan baru saja dapat kabar Pak Jokowi lapor langsung ke Polda. Ini juga seru. Pak Jokowi lupa. Kalau dia lapor itu berarti besok dia juga akan ditanya oleh pengacara yang dilaporkan. Ya, seru. Saya luar biasa itu. Dan saya meyakini justru reformasi ini nanti akan terbuka ketika Pak Jokowi hadir dan diperiksa bukan hanya oleh hakim, jangan lupa, tapi juga oleh tim penasihat hukum dan juga terdakwa. Andai kata ada terdakwanya, andai kata Pak Jokowi perkaranya memenuhi syarat ya, begitu. Dalam dengan proses-proses yang terjadi di mediasi tadi, apa masih perlu proposal mediasi diajukan pihak penggugat? Nanti larinya sudah ke kaukus. Kaukus itu mempertemukan kepentingan para pihak dari hati ke hati, latar belakangnya apa dan sebagainya begitu. Ya, memang kalau dari resume kami, ya, kami kan juga. Breaking news, Panglima TNI membatalkan pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo Putra Tri Sutrisno dari jabatan staf khusus KSAD. Ya, sebelumnya pada 29 April, Letnan Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Kagopwihan 1 dan posisinya digantikan oleh mantan ajudan Joko Widodo, Laksda Hersan. Tapi pada 2 Mei, Panglima TNI menerbitkan SK membatalkan keputusan mutasi dan tetap mempertahankan posisi Letjen Kunto Arif serta Laksda Hersan di jabatan semula. Pencopotan Letjen Kunto sendiri sebelumnya sempat menjadi isu tak sedap karena dihubung-hubungkan dengan sikap ayahnya, Tri Sutrisno, yang mendukung pemakzulan Wapres Gibran. Wah, sejarah banget nih, ada mutasi dibatalkan. Kira-kira kenapa ya? Apakah faktor matahari kembar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Waduh, ini malam ini betul-betul luar biasa. Dahsyat betul ya. Kita tahu bahwa kemarin tanggal berapa? 30 ya. Itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gapwilhan 1, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dicopot ya, dan nggak tanggung-tanggung dari posisi yang sangat strategis itu langsung di grounded hanya hanya menjadi kepala staf menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Gila nggak? Ini gila banget. Nah, memang Kapuspen TNI itu juga sudah mengatakan bahwa ini adalah mutasi biasa, job of duty segala macam, tidak ada kaitan dengan politik di luar segala macam. Tapi orang semua paham bahwa ini adalah buntut dari gerakan 320-an jenderal ya. Jenderal Laksamana Marsikal dan plus 97 kolonel pada tanggal 17 April yang membuat 8 pernyataan ya. Poin ke-8 sangat-sangat menohok istana, yaitu mendesak agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimajulkan. Nah, kemudian nggak lama berselang Kunto disikat. Kenapa Kunto disikat? Karena dari 320-an jenderal itu ada seorang laki-laki yang sangat dihormati di kalangan militer, yaitu Tri Sutrisno. Tri Sutrisno pernah menjadi menteri, istilahnya dulu Menpangap ya, Menhankam Pangap, Menteri Pertahanan dan Keamanan Sri Panglima ABRI ya. Kemudian puncak karirnya Tri Sutrisno menjadi wakil presiden dari Jenderal Soeharto. Itu luar biasa teman-teman. Dan kita semua, saya nggak ngerti, tidak ada orkestrasi, tapi karena kita semua punya kepedulian yang sama, ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak bisa dibiarkan, maka kita semua bunyi ribut. Saya beberapa kali nulis dalam artikel maupun membuat podcastnya. Nah, yang saya sebut dahsyatnya malam ini adalah beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto dari posisinya Pangko Gapwilhan 1 menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Dibatalkan. Gila nggak? Memang belum ada konfirmasi resmi, tapi surat itu beredar di mana-mana. Dan kalau menurut kata Tribun News ya .com, itu suratnya memang belum ditandatangani oleh Panglima TNI. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu, ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang, saya kira kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal, bintang 4, wih ngeri nggak? Telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila, nih kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3, strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian. Gila nggak? Dari Solo.
Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo ya, Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo ya kan, memang tapi kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar. Marah besar dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah sekali. Karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga, saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya terkait dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekarang ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dan lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya, kita semua rakyat yang berakal waras sudah lama berteriak-teriak, wahai Prabowo, Anda presiden yang berdaulat, Anda presiden yang mendapat mandat dari konstitusi. Bahkan Anda presiden yang konon katanya dipilih oleh 58% pemilihnya. Oke? Maka jadilah Anda presiden yang sesungguhnya. Presiden yang sejatinya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang yang memberi informasi adalah orang-orang yang sangat kredibel, yang berintegritas tinggi, dan satu lagi, menurut saya ya, dari sisi kualitas narasumber, dalam tes itu ada disebut narasumber yang punya otoritas untuk memberikan keterangan. Pertama karena jabatannya, kedua karena pengalamannya, ketiga karena ilmunya. Ya, orang yang punya otoritas boleh, layak, bahkan mungkin pantas dan wajib menjadi narasumber adalah kalau nggak punya jabatannya itu bidangnya atau pengalamannya atau ilmunya. Nah, orang yang memberi saya informasi ini punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya dan sepanjang dia menjabat saya merasa dia tidak pernah neko-neko. Ya, kalau manusia tidak ada sempurna, yalah, ya. Ada itu, ini, itu kita dengar adalah, tapi tidak ada sempurna. Cuma untuk ukuran pejabat sekelas dia, saya kira dia punya integritas yang bagus. Makanya malam-malam ini, tadi saya lihat jam 8:20, 9:20, saya menyapa teman-teman sekalian untuk menyampaikan kabar ini. Dan ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar perusak. Dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, menyebalkan, betul-betul menyebalkan manusia satu ini. Tapi ternyata dia masih cawe-cawe. Dan yang membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo, saudara sekalian. Untuk hal yang segenting ini, untuk hal yang segawat ini. Kalau Jokowi marah kepada Tri Sutrisno, silakan aja. Tapi pertama, Tri Sutrisno dan para purnawirawan tadi, jenderal-jenderal dan para kolonel tadi adalah sekarang orang-orang sipil. Orang-orang yang sudah pensiun dari posisinya di ketentaraan, di TNI. Karenanya mereka punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara bebas di muka umum, baik secara lisan, tertulis, maupun dan sebagainya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Dari mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter, itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa
foto itu. Foto ijazah yang foto beredar? ijazah. Ini kan runcing di bawah. Oke. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih. Kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan. Itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman. Itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan Time New Roman teman-teman. Jadi gue ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gue nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah. Gua nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gua nggak akan berhenti. Gua akan selalu bikin VT dan gua akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gua akan bersuara. Pepatah Barat berkata, "Show me your friend, I'll tell you who you are." Sifat manusia adalah mencari orang yang sefrekuensi dengan dirinya dan menghindari orang yang tidak sefrekuensi dirinya. Itulah sebabnya para kriminal, biasanya lingkungan pertemanannya pun tidak jauh dari para kriminal. Seorang pemabuk akan bergaul dengan para pemabuk, tapi orang baik-baik akan menghindari semua tipikal manusia bermoral rendah tadi. Tidak peduli dia akan dicap sombong, sebab ini adalah masalah prinsip. Orang baik tidak akan mau bergaul dengan orang jahat. Kemudian Edward Snowden juga pernah berkata, jika Anda melihat di sebuah negara, para penjahat begitu ditinggikan. Sementara ketika Anda menyingkapkan kebenaran, lantas Anda diperlakukan seperti penjahat. Maka ketahuilah, Anda sedang berada di sebuah negara yang dikuasai oleh para penyamun dan penjahat. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill. We walk the talk, not only talk the talk. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia.
Terbayang betapa tragisnya bangsa ini menerima kenyataan bahwa memang ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu palsu. Mau ditaruh di mana wajah KPU dan KPUD, DPR dan DPRD, polisi dan TNI, BIN dan Badan Peradilan serta semua elemen rakyat termasuk ulama dan rohaniawan yang diam atau tidak peduli tentang kebohongan dahsyat Jokowi. Layak jika ia menyandang gelar pembohong dan penipu nomor 1, setan pun kalah, sekurang-kurangnya mengalah. Sesuatu yang sangat sederhana dan menyenangkan bagi rakyat Indonesia adalah menunjukkan ijazah asli di depan publik. Ternyata hal itu tidak bisa dilakukan. 10 tahun berkeliaran tanpa rasa salah ataupun dosa. Luar biasa daya tahan moral Jokowi untuk ukuran manusia normal. Hanya orang sakit atau robot yang dapat menjalankannya. Langkah hukum yang biasa menjadi pamungkas ternyata tidak mampu menjawab ya atau tidak. Lembaga pemutus itu sukses dalam melempar-lempar kasus. Terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak berwenang mengadili atau gugatan tidak diterima. Enggan memeriksa atas tekanan siapa? Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surakarta menghukum salah seorang penggugat prinsipal Bambang Tri atas tuduhan hoax ijazah Jokowi palsu. Putusan tersebut dianulir Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menjadi semata ujaran kebencian. Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memberi makna Bambang Tri tidak berbohong soal ijazah Jokowi. Artinya, ijazah itu memang palsu. TPUA mengadukan ke Bareskrim Mabes Polri dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tidak jelas juntrung prosesnya. Semua diredam, sementara publik terus bertanya, ijazah ada atau tidak? Jika ijazah itu ada, apakah palsu atau asli? Saya memilih untuk bicara karena diam itu mati. Negara ini dibangun oleh suara-suara yang tak takut. Suara yang mengingatkan, bukan membenci. Saya hanya satu suara kecil, tapi saya tahu ada jutaan yang merasa sama. Jika hari ini saya dilaporkan karena saya bersuara, maka biarlah ini jadi ujian kecil untuk membuktikan bahwa negeri ini masih punya harapan. Pegangan saya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Saya hanya menyampaikan pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab dengan data, bukan dengan pelaporan. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kalau kebenaran itu dibungkam, maka yang tumbuh adalah kebohongan yang sistemik. Saya tidak takut karena saya tahu kebenaran selalu punya. Terbongkar sudah ijazah SMPP 40 dan sarjana milik Joko Widodo 100% palsu. Pertama-tama, saya ingin langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Rismon Sianipar, alumni Fakultas Elektro Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1998. Adinda Rismon telah memberikan penjelasan yang sangat detail tentang kepalsuan ijazah UGM milik Jokowi dengan ijazah UGM yang dia miliki, di mana awalnya sebenarnya saya sangat berharap kepada alumni UGM yang selama ini dekat dengan Jokowi seperti Mahfud MD, Ganjar Pranowo, dan Adinda Anies Baswedan untuk membuka seterang-terangnya kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi yang mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.